di tempat acara. Persembahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Hadirin, inilah Topeng Ubruk. Ibu Dr. Insinyur Penny Kalugito MCP beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta, Ibu Dr. Randa Dewi Prawitasari AMT MKes beserta jajarannya. Yang kami hormati para pejabat pemerintah pusat dan daerah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara penyerahan penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah dan Pencanangan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Jumat 28 April 2017 akan kita awali terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia. Tuhan yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak terbilang. Dengan ridha Engkau Jualah, Engkau takdirkan kami semua dapat berkesempatan hadir pada acara kali ini dalam keadaan membahu, terus berupaya dan berikhtiar untuk dapat berkontribusi dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Ya Allah, hal ini kami lakukan
agar putra-putri generasi penerus bangsa kami tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat jasmani dan menjadikan negara Indonesia adil dan makmur karena mengkonsumsi obat dan pangan yang aman. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, lindungi kami, rahmati kami, tolonglah kami dan ridhoi aktivitas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Dewi Prawitasari, HTMKes, kami silakan. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang terhormat Ibu Kepala Badan POM Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Penny Kalukito MCP, yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplement, Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi DKI, Bapak Ibu, para pelaku usaha di bidang obat dan makanan, Bapak Ibu, para ketua organisasi profesi di bidang kesehatan atau yang mewakili, Bapak Ibu hadirin, para kepala sekolah yang kami cintai, dan Bapak Ibu sekalian undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini masih memberikan nikmat sehat dan selamat sehingga kita bersama-sama bisa menghadiri acara penyerahan piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah dan juga pencanangan gerakan nasional peduli obat dan pangan aman. Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Badan POM dan para hadirin sekalian yang kami hormati, kami akan laporkan tentang pemberian penghargaan kepada sekolah. Pada tahun 2015 yang lalu, Bapak Gubernur berkenan menyerahkan piagam penghargaan kepada 3 sekolah. Pada tahun 2016 telah diserahkan 8 penghargaan kepada sekolah, 8 penghargaan, jadi meningkat, jadi 3 kemudian meningkat menjadi 8. Tahun 2017 ini yang akan mendapatkan penghargaan adalah 13 sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini, karena pada tahun 2017 ini Balai Besar POM DKI memperluas cakupan untuk pembinaan keamanan pangan sekolah. Tahun 2015 dan 2016 hanya cakupannya untuk sekolah dasar. Namun saya masih ingat arahan Bapak Gubernur bahwa semua sekolah pangannya harus aman. Sehingga kami tahun 2017 memperluas cakupan sampai SMP dan SMA, Bapak Gubernur. Ya. Kemudian untuk mempercepat keamanan pangan di sekolah, tidak mungkin kami sendirian. Jadi kami dengan Dinas Pendidikan berkolaborasi, kemudian kami melakukan electronic learning untuk masing-masing sekolah 1 orang guru sebagai fasilitator keamanan pangan sekolah. Jadi sebagai agent of change untuk sekolah tersebut, sehingga masing-masing sekolah memiliki 1 fasilitator keamanan pangan sekolah
yang dibekali ilmu tentang keamanan pangan sekolah secara electronic learning. Pada tahun 2017 ini, sampai dari mulai tahun 2016 sampai awal 2017 ini, kami laporkan kepada Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Badan dan para hadirin sekalian yang telah lulus sebagai fasilitator keamanan pangan sekolah, baik SD maupun SMP, 1143 fasilitator keamanan pangan sekolah. Dan jumlah ini akan kami tambah terus sampai semua sekolah di DKI memiliki fasilitator keamanan pangan sekolah. Hal ini terlihat dari hasil pengawasan jajanan anak sekolah tahun 2015 yang mengandung bahan berbahaya 12%. Pada tahun 2016 8,1%. Jadi sudah turun. Tahun 2016 yang mengandung bahan berbahaya jajanan anak sekolah 4,3%. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk tahun 2017 kita harapkan itu menurun lagi. Ya, kita harapkan mungkin hanya tinggal 1 atau 2%. Tentunya kerja keras kita semua, tidak hanya Balai Besar POM, tetapi juga Bapak Gubernur beserta jajaran, Dinas Pendidikan, Kesehatan, kemudian Dinas KUKMP, Dinas KPKP, juga tim penggerak PKK, organisasi profesi. Mari kita galakkan konsumsi pangan aman. Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Badan yang kami hormati, pada kesempatan ini, dari sekolah yang akan mendapatkan penghargaan pada hari ini, untuk kategori sekolah dasar yang kami nilai tingkat perubahannya sangat signifikan adalah sekolah dasar Kota Bambu 03. Jakarta Barat. Kemudian untuk level SMP adalah SMP 176 Jakarta Barat. Jadi perubahan itu signifikan sekali sebelum diberikan bimbingan teknis dan sesudah diberikan bimbingan teknis, kepala sekolah ya sangat komitmen untuk melakukan perubahan. Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Badan dan hadirin sekalian, Peduli Pangan Aman adalah merupakan bagian dari gerakan masyarakat sehat, Germas, atau kita singkat Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Pada kesempatan yang baik ini akan dicanangkan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman, yaitu gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan obat dan pangan yang dikonsumsi. Peran pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat, termasuk di dalamnya adalah organisasi profesi, adalah sangat besar di dalam mensukseskan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman ini. Bapak Gubernur yang kami hormati, pada tahun 2016 pemerintah Provinsi DKI telah mendapatkan penghargaan Gerakan Keamanan Pangan Kelurahan. Kelurahan Cibubur mendapatkan Badan POM Award atas prestasinya sebagai Kelurahan Pangan Aman. Kemudian Pasar Cibubur juga mendapatkan penghargaan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya. Pada kesempatan tahun ini, kembali pemerintah Provinsi DKI akan mendapatkan penghargaan kembali untuk Gerakan Keamanan Pangan Kelurahan. Kelurahan Tebet
Barat masuk nominasi untuk mendapatkan penghargaan Kelurahan Pangan Aman. Sudah ada 21 kelurahan Bapak Gubernur yang kami intervensi untuk menjadi Kelurahan Pangan Aman. Mohon dukungannya agar semua kelurahan di Jakarta bisa menjadi kelurahan yang pangan aman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon pejabat pemerintah yang mewakili para pelaku usaha dan masyarakat di dalam mensukseskan gerakan nasional peduli obat dan pangan aman, bersama-sama membubuhkan tanda tangan komitmen sebagai bukti untuk mensukseskan GNPOPA ini, dan nantinya akan disaksikan oleh Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Badan, dan pada akhirnya nanti Bapak Gubernur dan Kepala Badan POM kami mohon berkenan untuk turut menandatangani komitmen. Kami mohon pada saatnya nanti Bapak Gubernur dengan Ibu Kepala Badan POM berkenan untuk menyerahkan penghargaan kepada para kepala sekolah yang sekolahnya mampu menerapkan praktek keamanan pangan. Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Penny K. Lukito MCP. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Fatahillah, tentunya seluruh para pejabat pemerintah Provinsi DKI, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili Asosiasi Pelaku Usaha, para perwakilan Ikatan Profesi, tentunya para pejabat Badan POM, Balai POM DKI dan Badan POM, hadirin sekalian yang berbahagia dan saya hormati, tentunya ucapan syukur dan terima kasih bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pencanangan GNPOPA. Ini GNPOPA itu tujuannya adalah untuk meningkatkan tentunya pemahaman dan kewaspadaan kita bersama masyarakat dan pelaku usaha juga dengan dukungan pemerintah terhadap perlunya keamanan obat dan pangan, keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi. Dan hari ini khususnya adalah untuk wilayah DKI Jakarta, dan nanti akan ada penyerahan piagam bintang yang tujuannya adalah tentunya memotivasi sekolah untuk juga membantu untuk melakukan pemberdayaan kemandirian komunitas sekolah dalam menerapkan keamanan pangan di kantin sekolah. Tentunya ini adalah bagian yang paling penting karena di sekolahlah generasi penerus bangsa ya menuntut ilmu, dan dalam periode masa sekolah itu juga mereka mengkonsumsi pangan yang diharuskan kita harapkan juga berkualitas dan aman, sehingga akan membentuk insan-insan sumber daya manusia ke depan yang produktif dan kompetitif tentunya. Pertama, kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama ini kerjasama sudah sangat baik untuk Bapak Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI dan segenap jajarannya. Saya dalam waktu kurang dari 1 tahun kepemimpinan saya di Badan POM sudah sangat merasakan ikatan kerjasama yang sudah sangat baik, terutama karena DKI Jakarta ini adalah pusat pemerintahan, pusat aktivitas ekonomi. Diharapkan produk-produk obat dan makanan yang beredar juga adalah produk-produk obat yang aman, berkualitas, dan tidak hanya itu saja, jangan sampai justru di DKI ini adalah ada produksi obat-obat dan makanan yang berbahaya yang justru nanti akan diedarkan ke seluruh wilayah Nusantara. Jadi itu juga adalah tujuan kita.
dari kemitraan yang kita terus tegakkan antara Badan POM dengan pemerintah daerah setempat, yaitu satu, kita bekerja sama untuk memerangi kejahatan di bidang obat dan makanan. Kedua, tentunya terus mengedukasi, memfasilitasi masyarakat, pelaku usaha untuk mengkonsumsi, untuk pelaku usaha tentunya memproduksi obat dan pangan yang aman untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya kemitraan menjadi penting, tidak hanya Badan POM dengan pemerintah daerah, tapi juga segenap masyarakat, komponen masyarakat, dan juga pelaku usaha. Nah, kami juga sudah membangun banyak kerjasama dengan komponen masyarakat seperti penggerak PKK, organisasi profesi, untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terutama. Ke depan akan terus kami ajak untuk memberikan kontribusinya untuk dalam kaitannya dengan pengawasan obat dan makanan. Program yang terkait dengan pangan jajanan anak sekolah ini menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Bapak Presiden terutama memberikan perhatian sangat tinggi terhadap pentingnya makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak di masa periode sekolahnya adalah makanan yang betul-betul berkualitas dan aman. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Balai POM DKI bahwa hasil pengawasan sudah menunjukkan penurunan. Saya kira itu sangat baik sekali, perlu kita apresiasi bersama. Namun saya masih melihat bahwa kewaspadaan kita harus terus ditingkatkan. Mungkin untuk substansi, untuk bahan-bahan berbahaya yang selama ini kita pantau memang sudah ada penurunan, tapi kemudian kita harus terus bergerak bersama, meningkatkan intensitas dan ekstensivitas dari pengawasan, dan juga mungkin substansi lain juga perlu kita terus kembangkan metode analisa untuk bisa kita mendeteksi adanya berbagai bahan-bahan berbahaya lainnya. Karena tentu saja dengan perkembangan teknologi, terbukanya globalisasi, terbukanya arus barang, produk, obat dan makanan, modus pelaku yang berniat jahat tentunya untuk melakukan pelanggaran akan terus berkembang, dan kita akan terus bersama-sama menegakkan pengawasan dan penegakan hukumnya. Untuk kami Badan POM ke depan didukung oleh pemerintah untuk terus memperkuat institusi organisasi dari Badan POM. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam waktu tidak lama lagi di Badan POM juga akan ada deputi penindakan hukum. Ya, di situ nanti kami akan lebih mengintensifkan aspek-aspek yang terkait dengan penindakan terhadap berbagai pelanggaran kejahatan di bidang obat dan makanan, bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya yang bergabung di Badan POM untuk terus memperkuat upaya kita dalam menegakkan hukum terkait dengan berbagai pelanggaran di bidang obat dan makanan. Jadi selamat kepada sekolah-sekolah yang pada hari mendapatkan penghargaan. Selamat juga kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi DKI yang banyak mendapatkan penghargaan dikaitkan dengan pengawasan obat dan makanan. Tentunya saya mengharapkan kerjasama ini akan terus berlanjut, baik pada kepemimpinan yang ada sampai dipimpin oleh Pak Basuki dan juga kepemimpinan selanjutnya. Mudah-mudahan kerjasama akan terus berlanjut karena memang kerjasama pemerintah pusat, kerjasama pemerintah bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha tidak bisa lagi kita hindari, betul-betul harus kita tegakkan bersama. Demikian saya tutup dengan ucapan kembali terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus pencanangan program Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman di DKI Jakarta yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami silakan. Saya hormati Bu Dewi, ini balai besar ya DKI, Kepala Dinas Kesehatan diwakili oleh Wakil.
Dan tentu para pelaku, para pejabat, ini lurah, camat, dan penerima hadiah, kepala sekolah juga hadir, dan seluruh undangan semua. Selamat pagi semuanya. Dinas Pendidikan tadi mana Pak Sofwan? Hilang. Oh iya. Sama UMKM juga. Mohon maaf. Ya kami yang banyak berterima kasih ini pada Ibu Dewi ya, sebelum Ibu Penny masuk juga sangat sering kontak ini. Nah tentu sini juga ada Pasar Jaya tadi saya lihat, Direktur Pasar Jaya, terima kasih juga. Saya ingin semua pasar harus ditempelkan stiker. Kalau UMKM Lenggang Jakarta sudah. Nah ini lurah juga saya masih temukan di kampung-kampung, ada di gang-gang itu orang masih jual mie yang kuningnya itu, saya lihat aja langsung tahu ya. Itu kuningnya beda. Nah ini saya sudah minta Ibu Premi dia harus tambahkan dalam KPI semua. Kita ini perang total ini soal sekolah sudah kita amankan. Tapi jajan bakso sore hari bobol kita di gang. Ini bobol ini. Gak bisa, pasar harus kuat. Kita juga jangan merasa sudah lolos, nggak usah periksa juga. Orang punya motif macam-macam. Kayak pasar saya sudah instruksikan sederhana. Kalau dia ketahuan 2 kali usir aja, nggak boleh dagang di toko kita. Pasti dia akan takut. Kayak narkoba kan. Pokoknya kalau ketahuan 2 kali aja ada yang pakai narkoba di tempat hiburan Jakarta, saya tutup. Nggak boleh buka yang sejenis. Buka apa? Kursus bahasa Inggris saja saya bilang. Kaget. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau jadi pejabat ya harus tegas. Aturan ya aturan. Kekuasaan punya Tuhan. Apa yang kita pusingin? Yang penting kita lakukan. Kita ninggalin yang baik. UMKM juga saya minta stiker harus ada. Gerobak semua. Kita udah mulai masukin ke Smart City ya. Nah saya meng-hire 1 hari orang Jakarta itu mau makan apapun di jalanan, dia akan masuk ke Smart City. Saya kira minggu depan saya akan launching ini soal makanan-makanan ada itu. Saya nggak tahu Smart City udah siap apa belum. Jadi saya pengen makan nasi goreng ya atau ketoprak lah gitu ya. Saya nggak tahu tuh kerupuknya warna-warni ini cat mobil atau kita juga ngeri kan. Nah, tapi kalau saya ada aplikasi, ini PKI kan resmi, kita udah mulai daftarkan mereka. Saya tinggal masuk ke aplikasi, ngecek, benar nggak? Bisa aja stiker dia bohong atau apa. Nah, saya tahu ini aman, saya baru beli. Rakyat harus dididik. Nanti kalau ini berlaku, semua pedagang ini akan minta kita stiker. Karena nggak laku. Nah, pasar harusnya seperti itu. Kita mau mengarah semua seperti itu. Nah kita kan bangun banyak tempat-tempat wisata, bioskop, pasar suruh bikin bioskop misalnya. Saya pengen ada bikin bioskop rakyat di lantai atas pasar. Untuk apa? Berarti bisa sampai kira-kira mungkin 18 jam bisa dagang makanan di lantai atas yang sepi. Orang di tempat nongkrong. Nah kita pengen kumpulin satu tempat supaya kita gampang menstiker, memeriksa mereka. Saya juga bicara harusnya Jumantik PKK dimanfaatkan. Nah, kita ada lurah KPI harus periksa. Apalagi yang perlu kita periksa? Kawinan kampung. Saya dari dulu paling sering ke kawinan yang dibuat di rumah-rumah itu loh. Pernikahan, siomay lah, apa semacam-macam. Wah enak-enak es doger, saya juga demen tuh, banyak-banyak. Es krim. Bapak kasih coba, saya butuh tes. Waduh ini kayaknya nih, ini zatnya gak bener. Ini juga bahaya. Ini akan membuat orang-orang masyarakat kecil itu yang kena. Gak usah jauh-jauh bengkel. Bulan puasa, aduh puasa perut udah kosong, begitu buka apa tuh takjil ya? Langsung makan itu yang kimia. Kita temukan. Gak mikir dia bilang, itu bulan puasa loh. Yang jualan juga puasa lagi. Habis gimana Pak, belinya udah begitu Pak. Oh dibuang kan sayang. Nah ini kan mental ini yang harus kita berani tindak tegas. Kamu kalau begitu tutup.
baru dia bisa ngancam pabriknya kan. Kalau dia nggak ditutup, semua alasannya apa? Saya tanya sama abang-abang yang jual, bukan KTP DKI lagi? Kacau juga. Dari mana? Bukan KTP DKI? Iya bukan katanya. Dia jual. Ini mie dari mana? Saya beli pabrik Pak. Pabrik di mana? Bekasi. Saya pernah baca koran yang soal tahu. Saya juga puluhan tahun makan itu nggak apa-apa. Dia alasannya masuk akal. Yang punya pabrik dia bilang begini, saya juga makan tahu pabrik saya kok. Nggak apa-apa. Kalau namanya kejahatan itu, kalau saya produksi, saya tahu ini bahaya, saya tidak makan, saya jual, itu baru namanya saya jahat. Ini pikirannya. Saya ikut makan kok. Siapa bilang ini bahaya? Nah, yang model ini mesti kita edukasi. Lurah tuh yang namanya produksi harus ngomong bahwa ini salah, bahaya. Kita temukan kemarin di RSUD Tarakan, saya lihat anak gadis 16 tahun kena kanker usus. Artinya dia dari kecil mungkin sudah biasa makan sesuatu yang jajanan yang bahaya. Berapa penderitaan, pinter lah ya di sekolah. Ini kan jadi merugikan. Siapa tahu kena keluarga kita, teman kita, saudara kita. Nah hatinya harus kita punya, baru kita akan perang. Bahkan hotel besar ada kerupuknya nggak lolos juga. Itu mengerikan dulu. Saya aja nggak usah cerita restorannya lah. Kan saya sengaja bikin perlombaan restoran dapat penghargaan yang terkenal tradisional, yang tua, nggak lolos gara-gara beponnya nggak lolos. Ada yang lebih kurang ajar lagi tuh, restoran tua lama. Kita mau periksa, saya nggak mau diperiksa. Ini dapat hadiah loh dari gubernur. Saya nggak mau hadiah, pokoknya nggak mau diperiksa. Itu pasti nggak beres itu. Nah, kita harus paksa Pak Irwandi dari dinas kesehatan. Ada kasih sirup merah kayak es Shanghai gitu kan. Dengan bangga yang restoran bilang begini tuh, ini buatan sendiri, paling top. Dari saya masih bujangan lagi makan di situ gawat. Ternyata tuh rodamin B. Kenapa? Merahnya menarik kalau kena es. Itu sirup buatan dia sendiri dia bilang. Waduh begitu, saya itu mau makan es campur, ada kopior, itu disirupin merah, enggak jadi deh. Ini mesti tegas juga. Jadi banyak hal kita memang lebih baik dibenci orang, tapi nyelamatin banyak orang. Nah ini mental ini harus dipunya dari Bapak Ibu. Sekolah harus semua sekolah. Kelurahan terlalu kecil, cuma 21. Semua harus kencang masuk dalam KPI. Nah, kira-kira kayak gitu. Saya kira sekali lagi terima kasih kerjasama yang baik. DKI selalu terbuka. Siapapun dari pusat mau kerjasama, boleh pakai tempat ini. Dan wartawan nggak usah diundang banyak, karena semua nungguin kapan gubernur salah ngomong. Saya kira itu biar nggak salah ngomong ya mesti berdiri di sini katanya. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi. Dan acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen tentang program gerakan nasional peduli obat dan pangan aman di DKI Jakarta oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan POM, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di DKI Jakarta, pengusaha, asosiasi dan perwakilan masyarakat. Yang sudah ditunjuk tadi mana? Kami persilakan kepada Dinas Kesehatan sudah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pendidikan Bersama. Oh ya.
Direktur Utama PD Pasar Jaya, lalu Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Ikatan Dokter Indonesia, yang mewakili Polda Metro Jaya, Paraf ini, mewakili polisi. dan yang mewakili tim penggerak PKK ada. Silakan dari kalangan komitmen. Ada yang Silakan ada tim penggerak PKK dan Ikatan Bidan, gabungan pengusaha jamu, Ikatan Bidan, Usaha jamu, ya. Ikatan Bidan. Oh, jamu. Ikatan Bidan Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ada Ikatan Bidan? Bidan. Kalau nggak ada bidan, mantan bidan. Detail sudah, sudah. Oke, Pak, cepat-cepat Pak. Pak, hadap sini Pak. Merah mas, depan mas. Karena acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah tahun 2017 kepada 13 sekolah di DKI Jakarta oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta didampingi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia. Dan Selatan 01 Jakarta Barat. Dari SDN Tanjung Duren Selatan, selanjutnya SDN Kota Batu 03 Jakarta Barat. Dan sebagai informasi, penerima penghargaan mendapatkan piagam, plaket dan paket edukasi keamanan pangan. Beliau sengaja lama-lama berarti foto mas. Terima kasih Pak. Nanti pakai HP itu aja. Selanjutnya SDN Petojo Selatan 01 Jakarta Pusat.
munduran dikit. Selanjutnya SDN Rawamangun Utara 01 Jakarta Utara. Selanjutnya SDN Pulau Labu 07 Jakarta. Ini apa ini? Jakarta Pusat. Selanjutnya SDN 77 Jakarta Pusat. Ini sekolah enak nih, 77, STR 77. Kasih. Selamat dan terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya SMP 09 Jakarta Timur. Tunggu dulu Pak. SMP 7 Pak, sekolah saya Pak. Video Pak. Udah. Ayo cepat pasal Jumat ini. Ya, Pak. SMP 176 Jakarta Barat. Terima kasih. Ya, lagi satu. SMA 42 Jakarta Timur. Bang, jangan sini aja, kasih ruang, sini aja. Ayo. Ya. SMA Negeri 34 Jakarta Selatan. Pasokan jangan sekolah. Selamat dan terima kasih. Tutup aja. Tutup aja ya. Berapa Bu? Terima kasih. Selanjutnya Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan UIN Jakarta Selatan. Dan yang terakhir Madrasah Ibtidaiyah Asyarif Jakarta Selatan. Bang, ayo, kamu dulu, lagi. Ya. Masuk lantai, ya. Satu lagi. Dari madrasah Pak kami. Iya. Betul, ini berdua kami dari madrasah Kementerian Agama. Iya, sama. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.